tema yang orang baca baru-baru, yaitu indahnya mengampuni. Amin. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan saya percaya di tiap ayat ada sesuatu yang bisa orang dapat. Dan intinya di sini adalah mengampuni. Mari orang akan baca ini secara berbalas-balasan. Kita baca ayat 21, saudara-saudara baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebelum hutang akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi hamba itu keluar, ia mengalami hutang 100 dinar kepadanya. Dia mengatakan kepada kawanan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan segala sampai hutang. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini dengan judul ini, pada judul indahnya mengampuni. Dan luar biasa, apa yang indah dari mengampuni? Sebenarnya ini indah dari mengampuni simpel saja. Waktu orang mengampuni, ada sukacita, ada damai sejahtera di hati. Amin. Plong tuh hati, intinya itu. Karena kalau orang mau simpan orang kemarahan, simpan orang kebencian, itu justru akan menyakiti orang diri sendiri. Dan orang tidak bisa bilang move tidak mengampuni. Merasa aduh hidup berat sekali. Dan firman Tuhan ini mengajarkan sebagaimana Bapa di surga, Tuhan Yesus itu ampuni kepada orang di atas kayu salib, orang juga harus mengampuni sesama kita. Karena orang ini karena belas kasih Tuhan, makanya orang juga harus berbelas kasih kepada orang lain. Dan ini yang kita ingat sih, pertama kali kita diberi kesempatan untuk khotbah di Sawangan tentang forgive, kalau nggak salah, tentang mengampuni. Dan akhirnya setelah kita pikir-pikir, ternyata kenapa ya Tuhan masih kasih ini tentang pengampunan. Sama nih pastor bilang memang firman itu orang mesti ulang-ulang. Karena memang sesuatu yang kalau orang ulang-ulang itu akan memang orang bisa praktekkan dalam orang kehidupan sehari-hari. Dan hal mengampuni ini orang harus menjadi orang kewajiban bagi anak-anak Tuhan. Sampai Petrus tanya tuh, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Terus waktu Yesus tak bilang, "Oh, banyak itu Petrus." Enggak seperti itu. Tapi Yesus bilang ke Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Bayangkan itu, jadi bukan cuma 1-2 kali. Tapi di realita kan orang selalu merasa bangga ketika ampuni orang 5 atau 6 kali. Oh, cukup justru kalau banyak tapi pengampunan palanya. Tapi kalau orang ikut Yesus, inilah yang Yesus ajarkan. Orang mengampuni itu memang 70 kali 7 kali, terbatas.
Dan kita ingat Yesus pernah bilang pada seorang begini, kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah dia sama? Kalau hanya mengampuni orang yang mengampuni, apakah dia sama? Orang itu kalau hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, mengasihi kepada orang yang mengasihi, itu orang itu diidentifikasikan sama juga dengan orang jahat pun di luar sana. Orang tetap berbuat baik. Kalau orang berbuat baik sama dengan itu penagih pajak, pungut cukai, orang berbuat baik ya dapat feedback itu kebaikan. Tapi bagi orang Kristen, biarpun dikutuki, tapi orang memberkati. Amen. Biarpun orang misalnya marah-marah, orang tetap memberkati. Jadi begitu. Jadi inilah yang Yesus mau dalam orang sebagai murid Tuhan, harus mengampuni. Karena memang setiap hari pasti orang akan diperhadapkan dengan hal-hal yang bikin orang emosi atau bisa bikin orang bilang darah tinggi atau apa. Tapi inilah indahnya kalau orang ada di Tuhan Yesus, berjalan bersama Yesus. Indahnya bagaimana orang mengampuni. Kalau orang mengampuni, ini yang orang dapat. Coba kalau orang tidak mengampuni, ini orang yang tersiksa. Kita diberkati tadi malam waktu Pastor Raymond share bilang itu kalau orang tidak mengampuni sama dengan orang makan nggak WC. Jadi sama kalau orang nggak melepas pengampunan begitu. Orang terima misalnya tuh sesuatu yang menyakitkan hati, orang nggak melepaskan pengampunan, itu yang bikin orang sesak nanti. Nah hari ini firman Tuhan mengajak untuk orang mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang. Bayangkan ini di perumpamaan ini seorang raja dengan hamba. Ini hamba ini udah berhutang taruhlah 1 M satu raja. Itu kita dirupiahkan lah begitu. 1 M. Misalnya dapat bayar, misalnya Pak Randy dapat bayar. Ini Pastor Raymond yang raja. Karena Pak Randy dapat bayar, Pak Randy aset, rumah, motor, mobil, sampai istri, anak, raja sita. Pastor sita. Pasti orang udah ketakutan. Kalau cuma tong diri atau aset bisa tong pikir nggak apa-apa. Tapi ini anak istri pasti pasti orang akan memohon dengan sangat. Dan akhirnya raja itu Tuhan, kalau orang baca di sini memang luar biasa sekali. Akhirnya raja itu tergerak oleh belas kasihan. Dan akhirnya hamba itu diampuni. Tapi ironis ya, ketika baku dapat dengan tuh orang yang cuma berhutang 1 juta di sana, di penjara, marah-marahin. Itulah ilustrasi ini bagaimana orang pedosa Tuhan kebasar Tuhan ampuni, orang lain kesalah cuma kecil orang nggak bisa ampuni. Ini yang Tuhan mau supaya orang mengampuni, melepaskan, itu merelakan. Jangan cuma di mulut tapi di hati. Nah hari ini Tuhan akan share firman Tuhan dari ayat 21 sampai ayat 35. Kita percaya ada sesuatu yang orang dapat dari sini. Dan sesuai dengan pengalaman hidup, pasti setiap orang pernah mengalami yang namanya itu dibuat sakit hati, kecewa, jadi seperti itu. Dan mungkin orang di sini bisa baku belajar istilahnya, saling belajar. Bagaimana sih bisa lolos di area itu? Apa sih yang Anda lakukan ketika waktu marah bisa lolos? Mungkin di sini orang bisa share lewat kebenaran firman ini. Orang pernah mungkin merasakan bagaimana indahnya mengampuni, bagaimana hati jadi plong, jadi seperti itu. Oke, kita mau random siapa